telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Kau telah buktikan, kau telah buktikan cintamu Tuhan, cintamu pada kami Tuhan. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sahabat dan kasihmu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan inilah Tuhan, ucapan hati kami Tuhan. Kau buktikan cintamu pada kami Tuhan. Bahkan Kau ganti hidup kami dengan hidup Tuhan yang ada pada kami Tuhan. Semuanya milik-Mu Tuhan. Ini kami persembahkan di mesbah-Mu Tuhan. Bersamamu ku takkan goyah. Sahabat dan kasihmu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Semua katakan hanya Kau. Amin. Inilah Tuhan hati jemaat-Mu Tuhan. Hanya Kau tempat kami berharap. Jangan bersama Tuhan kami takkan goyah. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu tersedia bagi kami Tuhan. Tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Katakan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama
hari ya Tuhan, bahwa hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban kami. Dan pada saat ini Tuhan, berikan kami telinga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan hati yang siap untuk melakukan segala sesuatu yang kami dengarkan ya Tuhan. Berkati kami semua, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk datang di tempat ini dan memuji, mempermuliakan akan nama Tuhan. Hari ini kita mau berbicara tentang anugerah Tuhan. Kita bersama-sama membaca dalam Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya 43 ayat yang keempat. Sekali lagi, Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Di bawah judul perikop Allah adalah satu-satunya penebus. Ayat yang keempat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya di hari lepas hari. Konteks dalam Yesaya 43 ayat yang keempat di sini berbicara tentang Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah penebus, dan Tuhan adalah jaminan kita akan penyertaannya. Kalau kita melihat masa di mana bangsa Israel, Tuhan menolong mereka, menyertai mereka ketika mereka keluar dari tempat perbudakan menuju ke Kanaan. Mereka disertai Tuhan. Tandanya adalah tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari ini. Tetapi hari ini kita mau berbicara tentang anugerah Tuhan. Apa sih anugerah itu? Apa sih kasih karunia itu? Kenapa harus kita yang menerima kasih karunia Tuhan? Terkadang dalam kehidupan kita juga merasa bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak adil. Benar? Kasih karunia Tuhan itu tidak adil. Karena kita berpikir, kenapa harus dia? Kenapa bukan saya? Tapi hari ini kita mau belajar bahwa kasih karunia Tuhan hanya datang kepada mereka yang ada dalam kemampuan Allah. Kita melihat di sini kasih karunia dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata karis yang diterjemahkan dengan kasih karunia. Lalu apa definisi di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia? Salah satu definisi yang saya pilih adalah masuk dalam kemampuan Allah. Kata kasih karunia masuk dalam kemampuan Allah. Bagaimana caranya untuk kita masuk dalam kemampuan Allah? Kita harus meninggalkan kemampuan kita yang angkuh, yang sombong tadi. Kita harus mampu untuk meninggalkan kemampuan kita dan masuk dalam kemampuan Allah. Dan kita akan layak mendapatkan anugerah itu. Kita berbicara tentang anugerah Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bahwa sampai saat ini kita masih ikut ibadah, kita masih menyembah Dia oleh karena pertolongan Tuhan. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Banyak di luar sana yang menderita sakit, apalagi sekarang dengan jenis terbaru Omikron. Mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan, kita dapat memperoleh kesehatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai kita. Sama seperti tadi yang saya katakan, bahwa Tuhan menyertai orang Israel ketika mereka keluar dari tempat perbudakan. Dia menyertai mereka pada siang hari.
Dia menyertai mereka dengan tiang awan, tetapi malam hari dia juga menyertai mereka dengan tiang api. Itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang selalu takut akan Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini takut akan Tuhan, dan juga saya percaya kita semua yang ada di tempat ini selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena terlihat dari wajah-wajahnya. Kadang kita juga tidak bersyukur kepada Tuhan. Buktinya orang bekerja, ketika hari Minggu atau hari libur dia senang sekali untuk off dari pekerjaannya. Tetapi besoknya hari Senin dia harus bekerja. Paginya dia bekerja, hari Senin lagi. Itu adalah bukti bahwa kita tidak mengucap syukur bahwa kebaikan Tuhan masih ada di pihak kita. Kalau kita melihat di rumah sakit sana, orang masih berharap, apakah saya masih bisa hidup keesokan harinya? Apakah saya masih bisa hidup 1 jam ke depannya? Tetapi kita lupa akan setiap kebaikan Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang anugerah keselamatan. Harusnya kita yang mati, harusnya kita yang binasa, harusnya kita yang tidak layak untuk menerima anugerah itu, anugerah keselamatan itu. Tapi Tuhan datang untuk menggantikan kita, dan Dia memberikan nyawanya sebagai ganti kita di atas kayu salib. Makanya saya katakan tadi bahwa ketika kita masuk dalam kemampuan Allah dan kita melepaskan kemampuan kita, Tuhan berkata dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-8 di sana, buatlah tempat kudus bagiku supaya aku tinggal di dalamnya. Di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan, dan kita juga tetap mengundang Tuhan masuk dalam hati kita, dan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-8 di situ dia berkata, buatlah tempat kudus bagiku supaya aku tinggal di dalamnya. Pertanyaannya, apakah kita sudah buat tempat kudus bagi Tuhan supaya Tuhan tinggal di dalamnya? Jawabannya ada dalam Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang menonton streaming ini. Apakah kita sepenuhnya sudah mengandalkan Tuhan? Apakah sudah sepenuhnya kita bersyukur bahwa Tuhan Engkau baik, karena anugerah-Mu harusnya saya yang mati, tapi Tuhan gantikan nyawaku, gantikan saya di atas kayu salib, dan Tuhan yang mati. Kalau kita berbicara tentang anugerah tadi, kasih karunia, sebenarnya kita berbicara bahwa Tuhan itu masih mengasihi kita sebagai orang pilihan. Ketika kita berbicara tentang anugerah, anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma. Hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, maka kita diselamatkan. Kalau kita melihat Roma 3:23, di situ dia berkata, manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan. Kalau manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan, dengan apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu ada lagi kepada manusia. Manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Manusia tidak bisa luput dari yang namanya hina atau dosa. Tetapi dengan kerendahan hati Tuhan, Tuhan datang. Allah memberikan anaknya yang tunggal itu sebagai ganti nyawanya kita, yang harusnya kita yang mati, Tuhan yang mati. Amin. Maka kita bersyukur bahwa kita adalah bagian dari anugerah itu, bahwa kita harus bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Maka kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya ini, ada hal yang harus kita syukuri, bahwa di bagian B di situ dia berkata bahwa maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Ayat yang pertama dia berkata, hai Yakub, hai orang Israel, jangan takut, aku ini Tuhan penebusmu. Hari ini
ini, apakah kita masih berkata bahwa Tuhan adalah penebus, Tuhan adalah kekuatan kita yang memampukan kita untuk menjalankan hidup kita hari lepas hari? Atau kita masih berkata, Tuhan, kenapa hidup saya masih sama seperti ini? Orang yang mengucap syukur akan menerima hidupnya, baik susah maupun senang. Orang yang mengucap syukur dalam hidupnya, dia akan berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada saya. Ada 2 poin yang kita lihat di dalam bagian ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyadari akan anugerah Tuhan. Bagaimana kita bisa menyadari akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua adalah apa respons kita ketika sudah menerima keselamatan itu. Apakah hanya sampai keselamatan itu, berita itu kepada kita, atau kita juga berani untuk pergi bersaksi? Nah, pertama yang harus kita lihat adalah bagaimana kita bisa menyadari akan anugerah Tuhan. Dengan menyadari akan setiap pemberian Tuhan, membuat kita mengintrospeksi diri, atau membuat kita tahu diri bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita, bahwa Tuhan menyertai hidup kita, bahwa Tuhan selalu ada ketika kita selalu mengandalkan Tuhan. Maka kita juga harus selalu bersyukur kepada Tuhan, menyadari bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, kita tidak bisa menggantikan anugerah Tuhan atau anugerah keselamatan itu dengan perbuatan kita. Kita tidak bisa menggantikan perbuatan baik Tuhan dengan perbuatan kita yang baik. Pertanyaannya, kalau kita tadi mampu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, atau kita mampu menyelamatkan diri kita, kenapa harus kita butuh Tuhan? Karena kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita, karena kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu tentang keselamatan kita, maka kita butuh Tuhan. Dan menyadari hal itu, maka kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak mengucap syukur kepada setiap pemberian Tuhan, dan dia berkata, karena kehebatanku, karena jabatanku, karena hal-hal lain atau prestasiku, maka saya bisa sampai saat ini. Tapi dia melupakan bahwa semua hal yang dia peroleh, semua hal yang dia dapatkan di dunia ini adalah titipan dari Tuhan. Konsep tentang anugerah Tuhan adalah bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita mampu untuk menerima satu pemberian yang cuma-cuma itu, dan kita bisa menyadari hal itu, dan kita bisa mampu untuk selalu berkata, Tuhan terima kasih. Dengan ucapan syukur saja kita bisa mampu menyadari bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dengan ucapan syukur kita membuat kita mampu menyadari bahwa anugerah itu harusnya kita tidak peroleh, tetapi karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita memperoleh anugerah keselamatan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan selalu diam di dalam hadirat Tuhan. Orang yang selalu menyembah kepada Tuhan adalah mereka yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Orang yang selalu suka menyembah Tuhan adalah mereka yang selalu menyadari bahwa saya memiliki hutang penyembahan kepada Tuhan. Dengan kita menyadari setiap kebaikan Tuhan, membuat kita menyadari bahwa saya harus melakukan bagian saya, yaitu menyembah Tuhan. Makanya ketika kita datang di gereja, kita datang untuk menyembah Dia. Ketika kita mengundang Dia untuk datang, masuk di dalam hadirat, di situ membuktikan bahwa
ada satu keintiman kita dengan Tuhan. Dengan satu keintiman dengan Tuhan, itulah yang membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah apa respons kita tentang anugerah itu. Apakah respons kita hanya sampai kepada Tuhan terima kasih, Tuhan sudah menyelamatkan saya, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan itu. Tetapi di sini yang Tuhan mau adalah kita menghasilkan buah. Ada 2 buah yang harusnya kita hasilkan. Yang pertama adalah buah pertobatan, yang kedua adalah buah pelayanan kita. Apa buah pertobatan kita? Bagaimana nilai hidup kita, kualitas hidup kita bisa menjadi saksi bagi orang lain dengan ditandai di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Kita bisa baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, dan penguasaan diri. Orang yang selalu taat kepada Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, akan menghasilkan buah pertobatan itu. Dan dari buah itulah kita melihat bahwa orang itu memiliki Kristus, dan dia akan menghasilkan kasih tadi, sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran. Kalau kita melihat kehidupan Paulus, siapa yang tidak mengenal Paulus masa lalu? Paulus dalam hidupnya, dia adalah orang yang selalu menganiaya orang Kristen. Pada masa Kaisar Nero, orang Kristen dijadikan obor pada malam hari. Tetapi ketika Tuhan menangkap dia menjadi orang yang percaya, di situ dia menyadari bahwa tanpa kejinya dia di masa lalu, tetap dia sekarang menjadi seorang yang dikenal sebagai seorang penginjil. Itulah contoh orang yang menghasilkan buah pertobatan dan dapat dilihat di dalam kehidupan. Ada kasih di sana, ada sukacita. Yang tadinya kita harusnya yang marah-marah, tapi ketika kita memiliki pertobatan, kita menjadi orang yang sabar. Ketika tadi kita menjadi orang yang tidak memiliki kasih atau tidak memiliki sukacita dalam hidupnya, ketika mengenal Tuhan, kita memiliki kasih, kita memiliki sukacita. Nah, dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus memiliki buah pertobatan yang ditandai dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ada 9 buah roh di sana. Kita bisa merenungkan, kita bisa menjalaninya dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita. Yang terakhir adalah penguasaan diri. Buah yang kedua adalah buah pelayanan. Ketika kita melayani di gereja, bukan berarti kita sudah memiliki buah pelayanan itu. Tetapi di sini yang Tuhan mau adalah bagaimana kita bisa menerima anugerah itu, dan anugerah itu yang memampukan kita untuk menerima anugerah pelayanan itu, buah pelayanan itu. Dan dari pelayanan kita tidak hanya sampai kepada saya tentang keselamatan itu, tetapi saya juga harus berani melangkah untuk memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di sana dia berkata bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini kita dapat lihat bahwa Tuhan mau bukan hanya sampai kepada pertobatan kita, bukan hanya sampai kepada keselamatan yang kita terima dari Tuhan, tapi Tuhan juga mau untuk kita bisa pergi dan memberitakan Injil. Mungkin kita tidak bisa sampai untuk pergi karena kita sudah tua atau kita sudah tidak mampu lagi untuk berjalan. Tapi Tuhan mau kita bisa mendoakan mereka yang pergi memberitakan Injil. Kita juga bisa melakukan apa saja untuk mereka yang pergi memberitakan Injil, walaupun bukan saya sendiri yang pergi.
Kita harus melihat atau menyadari atau memiliki konsep tentang pelayanan. Bukan hanya hamba Tuhan yang pergi untuk memberitakan Injil, tetapi setiap orang yang percaya, yang menerima anugerah keselamatan itu berhak untuk memberitakan Injil. Amin. Apakah siap untuk memberitakan Injil? Jangan sampai hari Minggu gereja kosong karena semuanya pergi memberitakan Injil. Kita sebagai orang percaya yang punya tanggung jawab untuk misi Tuhan, karena kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, maka misi Tuhan adalah kita juga harus pergi dan kita bisa menghasilkan buah. Dan mereka yang tidak percaya, mereka menjadi percaya oleh karena pemberitaan kita tentang kabar keselamatan itu, supaya mereka juga bagian dari kita yang menerima anugerah Tuhan. Tuhan memampukan kita untuk masuk dalam kemampuan Allah dan melepaskan kemampuan kita yang angkuh tadi. Ingat bahwa Lucifer ditendang atau dibuang ke bumi karena keangkuhan. Kalau kita siap untuk meninggalkan itu dan masuk dalam kemampuan Tuhan, kita tidak bisa berkata untuk Tuhan, kenapa harus dia yang pergi? Maka kita berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kita tidak bisa berkata, Tuhan, ini aku, utuslah dia. Dengan hati yang mau menyadari akan setiap kebenaran firman Tuhanlah, dengan hati yang siap untuk mau menyenangkan hati Tuhanlah, yang membuat kita menyadari bahwa saya harusnya hutang penyembahan, hutang memberitakan Injil kepada orang lain. Maka saya harus siap untuk melakukan hal itu. Dengan hati yang mau melayani Tuhan, kita berbicara tentang pelayanan, bukan berbicara tentang di altar saja. Tapi ketika kita berbicara tentang pelayanan, sebenarnya adalah bagaimana kualitas hidup kita ketika kita berada di luar gereja. Maka ketika kita menerima anugerah tentang keselamatan itu, maka kita harus menghasilkan buah pertobatan. Dan terlebih khusus, kita juga harus tetap militan dalam melayani Tuhan. Maka sebagai kesimpulan saya adalah bahwa ketika orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk mereka bisa memperoleh kemampuan Tuhan, mereka harus bisa menggapainya. Satu ilustrasi yang saya mau bagikan adalah ketika ada orang muda, ketika mereka mau menyeberang ke seberang sungai, malamnya mereka mabuk-mabukan. Tetapi ketika mereka mau balik ke tempat mereka, mereka naik ke perahu, dan ketika mereka mendayung, setelah mereka sadar, mereka baru menyadari bahwa mereka tidak melepaskan tali yang mereka ikatkan kepada kayu, tali perahu itu kepada kayu. Nah, ketika mereka lepaskan tali itu, barulah mereka mendayung dan mereka sampai. Artinya adalah bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, ketika kita mau intim dengan Tuhan, kita harus lepaskan tali itu. Tali yang saya maksudkan adalah dosa-dosa kita, bagaimana keangkuhan kita, bagaimana hal-hal yang tidak Tuhan izinkan dalam kehidupan kita harus lepaskan, dan kita akan pergi dan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan bagikan kepada kami. Terima kasih atas nasihat-nasihat Tuhan kepada kami, dan biarlah Tuhan
firman-Mu kami melakukannya dalam kehidupan kami, dan tidak sampai kepada kami sebagai pendengar saja, tetapi kami mau sebagai pelaku firman Tuhan. Berkati kami semua yang ada di tempat ini, bahkan setiap jemaat Tuhan yang menonton streaming yang ada. Pakai kami ya Tuhan, untuk terus melayani Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman yang kembali menguatkan setiap kita. Mari saat ini, setelah kita mendengarkan apa yang akan saudara dan saya kerjakan saat ini, anugerahnya sudah turun atas kita semua, sudah dicurahkan atas kita semua. Kita menikmati semua karya dan kebaikan Tuhan. Apakah Anda dan saya tetap berdiam diri saja, tanpa peduli dengan setiap lingkungan, keadaan apapun itu namanya? Kita tidak memperdulikan lagi. Bahkan kita tidak lagi mau menyampaikan setiap kabar baik, kabar sukacita itu, yaitu Yesus sendiri. Mari saat ini, ketika Anda dan saya telah menerima anugerah Tuhan itu, mari lakukan, kerjakan bagianmu. Dikatakan tadi, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita mau benar-benar fokus kepada Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau mengagungkan Tuhan. Itu sebabnya jangan sia-siakan, jangan sia-siakan waktu itu. Bapak Ibu ingat, ketika awal tahun saya berkata, the year of giving 2022. Artinya tahun ini adalah tahun pemberian Tuhan bagi kita anak-anaknya yang mau meresponi setiap karya-karya Tuhan. Kita berbicara tentang anugerah di bulan Januari ini, karena memang anugerahnya sudah tercurah, sudah kita terima. Dan tahun ini juga tangkap apa yang menjadi message Tuhan. Pemberiannya di tahun 2020 itu adalah anugerah yang lebih dan lebih lagi Anda dan saya akan terima. Itu sebabnya ketika engkau percaya, engkau aminkan kasihnya dari surga turun atas kita semua. Haleluya, haleluya. Katakan pujian ini, kasih dari surga memenuhi setiap hidup kita, memenuhi setiap jiwa dan hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari surga memenuhi tempat ini. Kami percaya Tuhan, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Saya rindu kita semua ambil waktu sejenak sebelum kita naikkan pujian ini. Ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Semua boleh berdoa, renungkan betapa baiknya Tuhan. Nanti saya akan naikkan pujian ini. Saudara boleh berdoa, bersyukur untuk anugerah Tuhan di tahun ini. Saudara respondilah dengan hati dan jiwa.
Engkau akan terima pemberian yang lebih dahsyat lagi dari Tuhan. Tangkap itu, saudara. Kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau akan kita lama-lama menganugerahkan sesuatu yang dahsyat atas atas hidup setiap orang percaya, atas keluarga umatmu, atas setiap pribadi kami yang siap menerima anugerah-Mu Tuhan. Mari angkat doamu. Kami terima sama yang siap terima anugerah-Nya. Terima anugerah dari Tuhan. Terima anugerah-Nya. Terima kasih karunia. Terima kasih karunia. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Oh, thank you. Kasih dari Bapa surgawi. Oh, Jesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Terima saudara, membuat damai di hidupku. Saudara, terima kasih yang turun dari surga atas kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi. Oh, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di. Berapa banyak yang memiliki damai Kristus saat ini? Mari angkat suaramu, katakan bersama-sama. Haleluya. Kita lama-lama mengalir kasih dari kita oh Yesus, mengalir Tuhan, mengalir jemaat Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di sini, katakan kasih, katakan Bapa, kasih anugerah-Mu dari surga memenuhi setiap kami. Terima kasih. Karena kasihnya Tuhan kami memiliki damai Kristus. Terima anugerahnya, anugerah damai sejahtera. Amin, amin. Kami terima lipat kuasa-Mu Tuhan.
mengalirkan kasih, mengalirkan anugerahnya buat setiap kita. Mari percayalah akan kekuasaan nama yang ajaib Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang sudah menerima anugerah Tuhan yang dahsyat itu, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Mari setiap kita mau berkata-kata, setiap kita mau menyaksikan karya dan kebaikan Tuhan. Bahkan kita dimanapun Anda dan saya berada, kita menjadi suratan Tuhan yang bisa dilihat, dinikmati dan dibaca orang. Bahwa ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak sama dengan tetapi kita sangat berbeda. Karena kasih Kristus itu nyata. Kasih Kristus itu ada dalam hidup kita. Anugerahnya begitu luar biasa bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa buat setiap kita. Berapa banyak di antara Anda yang siap mau menjadi saksi Kristus? Saya mau berdoa. Saudara boleh angkat tanganmu di tempat Anda duduk atau berdiri. Bahkan di rumahmu saat ini yang ada Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami mengangkat tangan dan hati kami di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, mari Engkau memperlengkapi setiap kami dengan perlengkapan senjata Allah, ketopong keselamatan, berbaju zirahkan keadilan, dan berikat pinggangkan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Untuk kami Tuhan, mampu berkata-kata untuk sikap hidup kami mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Tuhan, utuslah setiap kami untuk berkenan rupa, untuk mulut kami berbicara, sikap kami berbicara, Kristus ada dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap umat-umat Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang siap Tuhan menjadi saksi Kristus di mana saja. Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Dimanapun Tuhan percayakan, dimanapun Tuhan utus, Tuhan pakai mulut, bibir, hidup kami. Di dalam nama Yesua, Hamasya, Betshem, Aham, Fiaben, Ruach Kodes, Elohim, Ehad. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama berdoa bagi setiap keluarga-keluarga umat Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mengangkat setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Mereka yang ada di rumah masing-masing, bahkan mungkin yang mengikuti streaming ini secara tertunda sekalipun Tuhan. Bahkan kami yang ada di rumahmu saat ini Tuhan, kami sungguh percaya dan kami bersyukur Tuhan Yesus. Kehidupan kami adalah kehidup yang penuh dengan anugerah ilahi. Berkatilah keluarga-keluarga umat-Mu. Berkatilah kami semua yang ada Tuhan. Kami mau hidup kami ini bermanfaat ya Tuhan. Bagi nama ulama singkulah kakak tiada hada tiada sadakana. Tiada satu pun di muka bumi ini. Segala hal yang diselamatkan hanya karena nama Yesus sajalah yang menyelamatkan setiap hidup manusia di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, ketika ada umat-Mu yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Kristus, hari ini juga aku berkatakan dengan kuasa darah Tuhan Yesus, Tuhan lawat setiap pribadi mereka. Tuhan jamah setiap pribadi untuk boleh mengenal siapa ke Kristus. Dan saat ini juga Tuhan, semua kami Tuhan yang sudah dimateraikan sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya, kami terima janji dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap keluarga umat-Mu di dalam setiap usaha mereka, pekerjaan, kebahagiaan rumah tangga, bahkan Tuhan kesehatan kami Engkau jamin.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini, mari kekasih Kristus, kita mau berdoa buat hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan saat ini. Mari angkat tanganmu, arahkan kepada hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai saat ini. Doakan, berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada berkat Tuhan dalam hidupnya. Di masa mudanya Tuhan pakai Tuhan kehidupannya, bahkan untuk mempermuliakan Tuhan. Perlengkapi dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Kesehatan Kau jamin, kehidupan, kebahagiaan, sukacita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat setiap kami Tuhan yang sudah mengambil bahagian di dalam pekerjaan Tuhan saat ini. Tuhan, Engkau juga memberkati semua. Kami adalah hamba-hamba yang Tuhan percayakan. Berkatilah bagi pengajar, guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, Sunday Kids Gideon Karismati. Demikian juga Tuhan, bagi tim praise in worship yang Tuhan sudah pakai dengan luar biasa. Para pemain musik, pemuji-pemuji Kristus, bahkan pemimpin pujian Kristus. Bukan kemampuan mereka Tuhan Yesus, tetapi hati mereka yang mereka persembahkan kepadamu. Untuk itu Tuhan perlengkapi dan senantiasa memperlengkapi kemampuan mereka semua. Urapi mulut, bibir, hati, suara, alat musik, bahkan jari jemari mereka. Terima kasih Tuhan bagi setiap yang sudah mengambil bagian semua Tuhan di dalam pekerjaan ini, multimedia. Bahkan Tuhan Yesus, pengakuan iman rasuli, pendoa-pendoa, semua Tuhan Yesus, tidak terkecuali jemaat Tuhan, anak-anakmu yang ada pun saat ini, kami semua menerima anugerah, menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesua Hamasiah yang sudah memberkati hidup kami. Kami terima anugerah yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan gerejamu di tempat ini pun kami percaya, Engkau jadikanlah ini rumah doa, rumah berkat, rumah pemulihan, rumah mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya di sini ada tembok-tembok Roh Kudus, ada tembok-tembok firman Tuhan, ada tembok-tembok pujian penyembahan, ada tembok-tembok Tuhan perkenanan Tuhan di dalam gerejamu ini, bahkan dalam rumah tangga dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur sukacita kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja-gerejamu yang ada di sekitar kota wisata Cibubur, bahkan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, bahkan bangsa-bangsa Tuhan, kami bawa semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap wilayah gereja-gereja umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan para misionaris pun Tuhan, menjadi doa kami ya Bapa. Engkau memberkati para misionaris dan memperlengkapi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami di hadapan-Mu yang hanya kami peralaskan Tuhan di dalam satu nama yang kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari berdosa. Karena Engkau Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya Tuhan kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Indonesia dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud
di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Mari sama-sama katakan. Umatku datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Benar Bapak, inilah doa kami. Indonesia pasti dipulihkan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tahu Tuhan keberadaan bangsa kami saat ini Tuhan, yang didera dengan pandemi COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada untuk bangsa kami. Pertolongan-Mu selalu ada untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa ini dalam tangan. Pulihkan Tuhan ekonomi bangsa ini Tuhan. Angkat kembali Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu begitu besar untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kau akan kembalikan anak-anak-Mu Tuhan yang kehilangan pekerjaan untuk dapatkan pekerjaan,
yang kehilangan usahanya untuk kembali berusaha Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pulihkan bangsa kami. Mereka semua yang terkena COVID Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, campur tangan Tuhan. Semua program pemerintah vaksinasi Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan dan terpenuhi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Diserahkan negara kesatuan Republik Indonesia di dalam tangan-Mu Tuhan. Jaga keutuhan NKRI Tuhan. Dan kami percaya begitu besar kasih. Terima kasih Bapak. Begitu juga Tuhan, mau berikan kekuatan Tuhan, mau berikan hikmat Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami, dari mulai presiden, wakil presiden, para menteri sampai tingkat yang terbawah Tuhan. Tuhan, berikan Tuhan mereka kekuatan untuk memimpin bangsa kami untuk keluar dari krisis multidimensi ini Tuhan. Dan juga Bapak berikan hikmat Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Serahkan Tuhan bangsa Indonesia di dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doa permohonan kami dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudaraku, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini, kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang akan selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Amin.